Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Jurnal Kotim hadir untuk memperbaharui informasi Anda di seputar Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Tim redaksi kami telah mempersiapkannya. Bersama saya Muhammad Haikal, inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Mariani, menyoroti adanya dugaan penyaluran beasiswa gerbang mentaya dari pemerintah daerah yang tidak tepat sasaran. Pasalnya beasiswa itu juga dinikmati oleh warga dari luar Kota Waringin Timur. Belum lama ini DPRD Kota Waringin Timur menggelar audiensi bersama sejumlah mahasiswa. Salah satu yang dibahas adalah terkait penyaluran beasiswa gerbang mentaya yang dinilai tidak tepat sasaran. Hal itu menjadi perhatian Mariani. Pada periode sebelumnya, Mariani menjabat Ketua Komisi 3 DPRD Kota Waringin Timur yang salah satunya membidangi pendidikan. Kader Partai Golkar itu menegaskan penyaluran beasiswa harus tepat sasaran sebagaimana program itu ditujukan bagi warga Kota Waringin Timur, mengingat kuota penerima beasiswa yang terbatas. Mariani juga menyinggung terkait data penerima beasiswa gerbang mentaya yang tidak disampaikan ke pihaknya. Menurutnya, DPRD perlu mengetahui data tersebut agar fungsi pengawasan dari lembaga legislatif bisa optimal. Beasiswa Gerbang Mentaya merupakan program pemerintah Kota Waringin Timur untuk membantu biaya pendidikan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program itu dibuka khusus bagi warga Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kita ke informasi cuaca, pemirsa. Meski musim hujan baru saja memasuki wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, namun ancaman bencana banjir mulai terjadi. Belum lama ini salah satu desa di wilayah utara Kota Waringin Timur dilanda banjir. Desa yang dilanda banjir adalah Desa Rantau Suang, Kecamatan Telaga Antang. Walaupun banjir pada Selasa kemarin berlangsung kurang dari 10 jam, namun arus banjir terjadi sangat deras dan membahayakan. Kepala Desa Rantau Suang, Sidar, menyebut tidak ada hujan mengguyur desa mereka. Banjir yang melanda merupakan kiriman dari wilayah hulu melalui Sungai Mentaya yang meluap ke desa mereka. Banjir merendam sebanyak 40 rumah dengan warga terdampak berjumlah 51 kepala keluarga. Di tanggal 8 kemarin airnya itu meluap tanpa hujan Pak. Dan airnya deras dan kenaikannya kurang lebih 1 meter. Pak, itu lokasi desa itu memang di pinggir sungai besar kan gimana Pak? Pinggir sungai besar Pak, di pinggir sungai besar. Dan itu hampir merobohkan rumah-rumah warga yang ada. Berapa banyak kakak Pak yang terdampak kemarin Pak? Yang terdampak 51 kakak. Dan jalannya sekarang hampir mau putus karena airnya deras. Tapi kalau saat ini gimana Pak kondisinya Pak? Sudah aman. Karena di sana itu paling lama airnya deras itu 6 sampai 7 jam sampai 9 jam paling lama. Langsung surut dia. Terhadap adanya ancaman banjir, BPBD Kota Waringin Timur kemudian menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah dinas dan instansi. Selain karena mulai masuknya musim penghujan, tinggi muka air Sungai Mentaya juga sudah berada pada status awas. Kepala BPBD Kota Waringin Timur Multaja menyebut belum ada peningkatan status kebencanaan terhadap ancaman banjir, namun pihaknya tetap mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat. Yang kejadian awal di bulan Oktober di tanggal 7-8 itu di Desa Rantau Suang. Nah, ini mengindikasikan bahwa level air dari Mentaya sampai ke Samudra berbeda cukup jauh. Tentu sekarang debit air sangat tinggi di Sungai Mentaya. Nah, ini harus diantisipasi bagi desa-desa yang berada di bantaran sungai. Sementara kita belum, ya karena hanya satu titik masih, tetapi
seluruh sumber daya kita persiapkan. Jadi walaupun kita tidak menetapkan status siaga, karena kalau banjir kita bisa langsung naik status tanggap ya, apabila situasi sudah tidak memungkinkan. Tetapi kita berharap tanpa status pun seluruh OPD yang kita undang tadi sudah mulai bersiap-siap. Dalam arti mereka koreksi bagian dalam di institusi masing-masing untuk menyiapkan unit, termasuk kami yang sudah tadi siapkan. Saat tersebut tersedia data ini, Pak. Berdasarkan perakiraan BMKG Sampit, puncak musim hujan di Kota Waringin Timur terjadi pada bulan November hingga Desember. Periode musim diprediksi lebih panjang dari tahun sebelumnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur dan Irawati dinilai berhasil menghidupkan kembali perekonomian daerah yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dengan program inovatif yang fokus pada sektor UMKM, pasangan yang kembali maju sebagai calon kepala daerah ini telah menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat. Sejak dilantik pada 2021 lalu, Haliki Nur dan Irawati langsung dihadapkan pada tantangan besar yaitu pandemi COVID-19. Tak hanya mengancam kesehatan, pandemi COVID-19 juga memukul perekonomian. Dengan anggaran daerah yang banyak tersedot untuk sektor kesehatan, pasangan yang disebut dengan Harati ini berjuang keras membangkitkan ekonomi lokal. Melalui berbagai inovasi khususnya pada sektor UMKM, mereka dinilai berhasil merangsang aktivitas perekonomian masyarakat. Salah satu langkah signifikan adalah pembangunan terowongan Nur Mentaya di Jalan Cilikriwut Sampit. Diramaikan dengan pelaku UMKM, pertumbuhan ekonomi di lokasi yang menjadi ikon baru kota Sampit itu seketika meningkat. Keberhasilan dalam menumbuhkan perekonomian daerah itu mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, bahkan membawa Kota Waringin Timur berhasil meraih penghargaan dari Bank Indonesia. Dan alhamdulillah kita melewati itu bisa dengan cara kita berinovasi. Salah satu contoh, kita jalan Cilikriwut yang kita lihat dulu gelap dan itu tidak ada lampu sama sekali, tapi jalannya besar. Kita buat lampu dengan model yang berbeda. Itu inovasi saya terinspirasi di terowongan Mina waktu berangkat haji dulu. Akhirnya itu bisa kita wujudkan dan ternyata itu membangkitkan ekonomi kita. Bahkan saya menerima penghargaan di Istana Negara dari Bank Indonesia karena salah satu tumbuh perekonomian di situ yang tidak disangka-sangka. Dan arti secara keseluruhan memang Indonesia mungkin sudah pulih bangkit ekonomi, tapi terutama Kotim melejit ekonomi. Ini harapan kita dan ke depan saya selalu sampaikan kita membangun pabrik es. Kita juga saya sudah mendapatkan izin, saya langsung ikut mengurus dengan Kementerian SDM itu SBBN khusus SBB untuk nelayan sudah dapat juga. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat dibangun. Kita juga membangun pabrik pakan ikan, kita juga membangun pakan ternak. Kita juga membangun pabrik pengolahan limbah medis dan limbah rumah tangga. Harapan kita nanti bahwa Kotim ini salah satunya juga ditetapkan food estate 58.000 hektar. Kita adalah salah satu penyumbang pangan nasional termasuk untuk PKN. Meski bangga dengan pencapaian tersebut, namun hal itu tidak serta-merta membuat Haliki Nur dan Irawati tidak berpuas diri. Mereka berkomitmen untuk terus berinovasi termasuk dengan merencanakan pembangunan pabrik yang mendukung sektor perikanan, peternakan dan pertanian sehingga Kota Waringin Timur mampu menjadi daerah yang mandiri. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Pemirsa, kontingen Kabupaten Kota Waringin Timur siap merebut juara umum dalam ajang Festival Anak Soleh Indonesia atau PASI ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang digelar di Palangkaraya tersebut mempertandingkan 12 cabang lomba. Kontingen Kabupaten Kota Waringin Timur yang berjumlah 46 anak serta 14 pendamping dan pelatih Kamis pagi bersiap berangkat ke Palangkaraya untuk mengikuti fasi tingkat provinsi. Fasi ke-12 Kalimantan Tengah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau TKA usia 4-6 tahun, Taman Pendidikan Al-Quran atau TKA usia 7-12 tahun, dan Talimul Quran Lil Aulad atau TKA usia 13-17 tahun. Setiap kategori mempertandingkan 12 jenis lomba dan Kota Waringin Timur mengikuti seluruh jenis lomba tersebut. Dengan persiapan matang yang telah dijalankan selama 1 bulan terakhir, kafilah Kota Waringin Timur bertekad merebut juara umum yang tahun lalu diraih Barito Selatan. Sementara pada fasi ke-11 tingkat Kalimantan Tengah tersebut, Kota Waringin Timur meraih juara kedua. Ada 12 cabang lomba yang diikuti dan alhamdulillah semua cabang itu kita ikuti. Kalau yang menjadi unggulan Pak, cabang lomba apa Pak? Ada ceramah agama Islam, itu menjadi unggulan kita, Syarhil Quran, kemudian cerdas cermat, kaligrafi, menggambar dan kisah Islami. Alhamdulillah sudah dipersiapkan 1 bulan yang lalu dan berharap mudah-mudahan target-target yang kita siapkan itu mudah-mudahan tidak meleset dari yang sudah dipersiapkan. Apa Pak targetnya Pak? Menjadi juara umum atau gimana Pak? Kalau 2 tahun yang lalu kita berada di peringkat kedua, berharap tahun ini mudah-mudahan bisa merebut juara umumnya gitu. Itu niatnya. Fasi tingkat Kalimantan Tengah berlangsung 4 hari dari tanggal 10 hingga 13 Oktober. Kegiatan dipusatkan di Asrama Haji Palangkaraya. Sejumlah cabang lomba yang menjadi unggulan kafilah Kota Waringin Timur adalah ceramah agama Islam, Syarhil Quran, cerdas cermat, kaligrafi, menggambar dan bercerita Islami. Masud Badarudin, Hayat TV. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Norpami meresmikan kantor penyelenggara ibadah haji khusus PT Al-Kamila Travel dan Tor Pangkalan Bun. Peresmian kantor juga sekaligus dibarengi dengan penyerahan surat izin penyelenggara ibadah haji khusus dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Di kantor PT Al-Kamila. Peresmian kantor sekaligus penyerahan surat izin penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Nur Fahmi di kantor PT Al-Kamila yang beralamat di Jalan Iskandar Pangkalan Bun. Turut hadir mendampingi Kakanwil Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Waringin Barat, Direktur PT Al-Kamila Haji Mukid Fatur Rahman dan penasehat, serta para mitra dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Direktur PT Al-Kamila menyampaikan bahwa untuk PT Al-Kamila sendiri sejak tahun 2017 telah memiliki legalitas pelaksana bimbingan ibadah haji dan umroh. Kemudian izin penyelenggara ibadah umroh serta yang terakhir pada tahun 2024 ini telah mengantongi izin penyelenggara ibadah haji khusus dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan adanya legalitas yang dikeluarkan dari pemerintah, maka masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji khusus untuk tidak perlu khawatir dengan memilih agen perjalanan ibadah bersama PT Al-Kamila. Seperti diketahui bahwa minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji khusus terus meningkat setiap tahunnya. 2017 kami sudah ada izin KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh se-Indonesia. Artinya kami sudah ada izin bimbingan haji dan umroh. Kemudian bimbingan penyelenggara ibadah umroh. Untuk haji khususnya, alhamdulillah kita akan resmikan pada
siang ini, dan alhamdulillah beliau Bapak Kepala Kementerian Agama Wilayah berkenan hadir. Adanya Biro Perjalanan Penyelenggara Umroh dan Haji untuk memudahkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, untuk bisa khusyuk, lancar, mudah melaksanakan ibadah panggilan rukun Islam yang kelima. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Nur Fahmi menyebut, dengan peresmian kantor penyelenggara ibadah haji khusus saat ini berarti untuk Kalimantan Tengah ada 3 perusahaan yang telah mengantongi izin PIHK, di mana 2 diantaranya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk itu, dirinya berpesan kepada masyarakat untuk tidak perlu ragu lagi untuk menunaikan ibadah haji dan umroh melalui PT Al-Kamila yang jelas legalitasnya. Tidak lupa dirinya juga mendorong kepada PT Al-Kamila untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada para jamaah. Wajar kalau orang bertanya kenapa hari ini peresmian. Sebenarnya yang diresmikan itu penyelenggara ibadah haji khusus. Kalau yang lainnya itu sudah lama. Ini yang khusus, ini yang baru. Kemarin memang tahun-tahun sebelumnya itu sudah melakukan, sudah membawa jamaah haji. Ya, sudah jalan. Memang beranjak dari pengalaman. Peresmian kantor penyelenggara ibadah haji khusus PT Al-Kamila Tour and Travel dilakukan dengan penyerahan surat izin penyelenggara ibadah haji khusus dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan pembukaan plang nama kantor. Usai peresmian, Kepala Kanwil Kemenak Kalteng bersama rombongan berkesempatan meninjau kantor serta dilanjutkan dengan makan bersama. Tim Liputan, SBTV. Dua gedung baru MTSN 2 Kota Waringin Barat diresmikan penggunaannya, di mana peresmian dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kantor Kementerian Agama Kalimantan Tengah, Dr. Nur Fahmi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. HM Nur Fahmi, meresmikan penggunaan gedung ruang kelas baru di MTS Negeri 2 Kota Waringin Barat melalui program bantuan SBSN untuk tahun anggaran 2024. Acara ini menjadi momen penting bagi kemajuan pendidikan di daerah tersebut. Ruang kelas baru ini menjadi saksi sejarah dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di MTSN 2 Kota Waringin Barat sejak Suratno menjabat menjadi Kepala Sekolah MTS Negeri 2 Kota Waringin Barat. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk Kakanwil Kementerian Agama Kota Waringin Barat. Acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis 10 Oktober 2024 pagi. Sekaligus menandai dimulainya penggunaan ruang kelas baru di MTSN 2 Kota Waringin Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Nur Fahmi merasa bersyukur karena dapat berkunjung ke Kabupaten Kota Waringin Barat dalam rangka tasyakuran sekaligus meresmikan gedung kelas baru MTSN 2 Kota Waringin Barat. Harapannya pihak terkait dapat menjaga serta merawat kualitas bangunan yang begitu megah dengan menggunakan dana SBSN. Nur Fahmi juga mengatakan gedung ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan siswa di MTSN 2 Kota Waringin Barat. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa berkunjung ke Kota Waringin Barat dalam rangka yang pertama tasyakuran atas selesainya pembangunan gedung baru di MTSN 2 Kota Waringin Barat. Karena pembangunan anggaran tahun 2024 bisa diselesaikan dengan baik, kemudian bisa dimanfaatkan juga oleh penerima manfaat di MTSN 2 Kota Waringin Barat ini. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh jajaran di MTSN 2, kepala madrasahnya, gurunya, dan siswanya, dan komitenya juga untuk menjaga dan merawat atas pembangunan yang begitu megah yang dibangunkan dengan menggunakan dana SBSN.
Acara puncak peresmian gedung baru MTSN 2 Kota Waringin Barat diakhiri dengan persembahan keterampilan ekstrakurikuler oleh peserta didik MTSN 2 Kota Waringin Barat. Di antaranya tari komando, tari massal dari Sanggar Batuah Baiman MTSN 2 Kota Waringin Barat, parade ekstrakurikuler, serta penampilan drum band. Jamri, SBTV. Selesai sudah tugas kami menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.